Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan tuan rumah pada malam acara malam ini, dan juga kepada para pengurus rutinan malam Selasa Remas Kaliacar, dan juga kepada para hadirin sekalian, dan juga kepada para sesepuh baik itu kepada para hadirin baik yang tua ataupun yang muda. Langsung saja seperti halnya minggu-minggu sebelumnya, jadi ngaji bersama, artinya saya ngaji sambil juga ngaji. Kemarin sampai bab bertayamum. Malam ini saya ingin menyelesaikan semua dari pasal yang menjelaskan tentang tayamum. Polanya bapak ruwet polanya, mesti tanda mikir habis saya. Belajar cukup, kemarin ini saya cukup belajar sudah. Nah, baru nanti saya selesaikan malam ini. Jadi besoknya juga biar Safinah ini juga bisa cepat hatam. Nah, habis kan ambil satu pasal kan kayak ada nutut juga nanti, karena waktunya cuma 2 minggu sekali. Langsung saja, pertama-tama kita buka ngaji bersama ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang ditujukan kepada mu'allif hadzal kitab, yakni almarhum Al-Arif Billah Haji Muhammad Hasan Sepoginggung, yang mana semoga kita semua mendapat barokah manfaatnya. Amin amin Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya awali dulu kemarin flashbacknya kemarin itu, kembali ke bahasa kemarin, bahwasanya tayamum itu adalah ibadah yang sifatnya itu darurat. Artinya tayamum terlaksana ketika memang di suatu daerah itu sudah tidak ditemukan air. Jadi yang harus sampai teliti pertama, bahwasanya tayamum itu ibadah darurat. Jadi kalau tadi boleh tak bisa, tak nemu air, tak nemu dia, maka untuk melaksanakan sholat itu harus tayamum. Artinya tayamum itu sebagai pengganti dari wudu. Nah, kemarin sebab-sebab dari tayamum itu ada 3, yakni sakit, terus juga sepi dari air, dan juga kebutuhan hajat. Nah, pada malam hari ini babnya itu menjelaskan tentang masalah syaratnya. Jadi sebelum tayamum itu terlaksana, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi akapun orang ngalako, syaratnya harus ada ijazah, syaratnya harus ada. Jadi semua syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Saya bacakan syahidnya, nadomnya. Faslun fi suruti tayamum. Asratu surutu hadal babi awaluha yakunu biturabi tahuruhu wa adamul mukhaladah
nahu daqiqi tsumma qasdu turbatah wa adamu istimalihi bidarbatain al-mashu lil wajhi lahu ma'al yadain taqdimuhu izalatun najasah wal ijtihadu qablahu lil qiblah wa kaunuhu ba'da dukhulil waqti wa kaunuhu li kulli fardin ya'ti. Ada berapa nadom? Ada 5 nadom yang menjelaskan tentang syarat dari tayamum. Artinya tadi harus terpenuhi. Syarat tayamum ada 10. Beda 10. Beda berapa mana? Ya 10. Ada 10 syarat. Awaluha yakunu biturab. Yang pertama itu harus menggunakan debu. Jadi debunya itu harus ada pertama. Yang tak debu ambil apa rasanya itu? Ambil telur. Di skincare rasanya. Set guring. Jadi yang pertama, syarat yang pertama memang debunya itu harus ada pertama untuk melaksanakan tayamum. Tahuruhu wa adamu mukhalatoh. Nahu daki kusum akos tuturbatan. Tahuruhu debunya harus suci. Sampai contohnya kalau di pedesaan ini, jadi jendela-jendela sampean itu bisa digunakan. Jadi kalau memang di jendela sampean itu terlihat debu, karena ini debu kan lebih halus dari tanah kan. Jadi ada di tembok-tembok atau di kaca-kaca itu biasanya kalau memang sudah ada air, jadi itu pertama ilatnya dari situ harus sampean boleh pakai itu ya Bapak. Syaratnya juga harus suci tadi, debunya betul suci. Jangan sampai pakai debu yang mustakmal. Artinya ada ini make contohnya mana sampai Yudi make terus di ini yang beli ya gitu rek-reknya itu, nah itu tidak boleh sudah karena sudah mustakmal, sudah terpakai. Wa adamul mukhalatoh nahu dakik, juga jangan sampai ada perkara-perkara yang tercampur. Itu yang ketiga, jangan ada perkara yang tercampur. Contohnya kalau di sini dikasih contoh tepung, kan jelas kan tepung kan sama seperti halnya debu. Dan kalau itu bercampur itu sudah tidak bisa dipakai debunya karena sudah mukhalid, sudah bercampur. Begitu juga dalam kitab dijelaskan campur di gandum, di padi itu tidak boleh sudah karena sudah mukhalid, tidak murni debu sudah. Tsumma qasdu turbatah. Kemudian 1, 2, 3, 4. Yang keempat syaratnya itu kalau sampean mau tayamum itu sampean harus sengaja. Artinya apa? Jadi sampean kena debu ini harus sengaja untuk tayamum. Jadi harus ada perbuatan dalam tayamum itu. Karena ulama ngaji contoh gini, umpamanya sampean di tengah lapangan, kemudian angin terus, angin sepoi-sepoi. Sampean di situ tidak ada air sudah. Sampean mau niat tayamum. Akhirnya sampean cuma niat tayamum, nama itu istibati sholat minal hadasil asghari. Kemudian tayamumnya itu pakai sepoyan angin tadi itu. Ser. Kan bisa jadi seperti itu. Cuma itu tidak dianggap cukup. Makanya harus ada syarat dari qasdu tadi. Harus menyengaja untuk ngalak tayamum, debunya itu harus sengaja. Kemudian yang kelima wa ada mustimalihi bidarbatain. Dan juga tadi debunya jangan yang mustakmal tadi gitu. Al-mashu lil wajhi lahu ma'al yadain. Kemudian dibasuh juga menggunakan dibasuh ke wajah dan juga tangan. Jadi maksudnya jangan sampai debunya itu ya langsung praktek aja sudah. Pokoknya sampai tayamum, wajah mesti istiqmal bidarbatain. Jangan sampai apa ya kita sentuh lagi nih. Jadi yang ada di tangan ini, telapak tangan, jangan sampai nyentuh ke anggota yang gimana prakteknya ya. Langsung praktek aja. Saya langsung kasih praktek.
tayamum itu gini. Jadi ini yang dipakai kan ini kan. Jadi ini debu umpama, debu dipakai. Ini ya. Terus dipukul ini tuh kan, dipukul. Habis itu sampean basuh ke, sampean usap ke muka. Jadi pengusapannya itu harus ada bagian-bagiannya. Dari atas ini bagian yang mana, kemudian tengah ini bagian yang mana. Jadi mau sekali gini otomatis debu langsung rata ke atas kan kalau. Jadi harus dibagi. Makanya ini dua jari ini di atas ini kan. Gini terus tambah ke makanya. Jadi langsung saya kasih contoh gini makanya. Jadi ini tangan, terus sampean ambil debu, gini ya, diginikan, ataupun juga gini bisa. Tapi yang saya pernah praktek di pondok itu gini. Jadi debu itu di tek gini, tek, baru sampean usapkan. Ini ada bagian-bagiannya, jangan sampai langsung jangan langsung ditempelkan semua, tapi sedikit-sedikit. Seret, sampean pilih. Itu tidak harus rata juga. Kalau punya jenggot tebal tidak harus. Yang penting sudah terusap itu cukup sudah. Jadi memang tayamum ini sulit prakteknya. Jadi memang harus memilah pengusapan yang sampai usap anggota tubuh itu. Dan juga tayamum ini tidak usah kuping, tidak usah kepala, tidak usah kaki, cuma muka sama tangan saja. Kalau secara syariah begini prakteknya, langsung saya praktek, pegangkan, biar enak. Jadi biar dengar semua. Saya langsung praktek gini. Jadi langsung praktek tayamum ya. Jadi prakteknya itu gini. Tangan sampai tepokkan ke debu itu, tek. Habis itu sampai diikat, tek. Baru sampai ini bagi, harus dibagi. Umpamanya ini. Sampai taruh ke atas, sampai usapkan. Baru ujung-ujung telapak sini juga. Sampai. Ini sudah cukup. Baru sampai tek gini lagi untuk tangan. Tangan pun juga sama, ada pilihannya. Bagian dalam sini pertama yang harus diusap. Sampai pakai ini, jari di sini nih. Debu yang sampai di sini. Jadi usapkan di sini, baru sampai tarik. Set. Nih. Terus bagian dalam sininya sampai putar tangannya. Nah, jempolnya jangan sampai nyentuh, tapi sentuhkan ke jempolan luar dari tangan kanan. Sulit prakteknya kan. Jadi harus dipepet dan jadi harus kayak gitu. Jadi pertama bagian sininya. Kalau sampai mau praktek sendiri pakai tepung tidak apa-apa. Karena saya di pondok juga dulu tepung semua di sini. Soalnya itu membuktikan usapan saya itu rata atau tidak seperti itu. Maksudnya memang sudah rapi atau enggak cara pengusapannya. Juga yang paling sulit kan di sini juga. Baru sampai putar lagi. Karena ini kan sudah mencakup satu kan ya, kemudian yang dalam. Ini jangan sampai nyentuh pokoknya daerah sini, ini khusus di daerah luaran jari kanan. Sulit praktiknya ya. Angel, ruwet. Angel tidak usah jalan. Tapi sampean harus tahu seperti itu loh, karena ini ilmu. Mungkin mohon sampean tinggal di jeda ya kan ya, entar jeda anako ya. Sampean tersesat di gurun, nah itu kan bingung nanti. Jadi sampean juga harus tahu, karena ini ilmu. Jadi kayak tadi itu pembahasannya sudah. Kemudian syarat selanjutnya tadi mu'izalatun najasah. Syarat selanjutnya sampai bernajis. Jadi najisnya itu dihilangkan dulu. Makanya kalau di muka ini ada darah, sampai usap dulu itu darah, hilangkan dulu. Baru sampai tayamum. Ataupun beda teman John Mano geger ini, dari ini, disempel lagi itu hilangkan dulu, diusap saja. Karena sudah pakai itu tohuran, sudah ada air, tapi tinggal diusap ini saja. Tak kelihatan ada norok dari teman John Mano yang marah-marah itu, karena mau berbeda pak. Terus syaratnya juga
juga wal ijtihadu qablahu lil qiblah. Syaratnya juga kalau tayamum itu madhep kiblat. Itu juga. Wa kaunuhu ba'da dukhulil waqti. Nah, ini yang terpenting. Tayamum itu bisa terlaksana setelah masuknya waktu sholat. Kalau sebelum waktu sholat tidak bisa. Jadi kenapa kok harus masuk waktu sholat dulu? Karena timbulnya darurat itu ketika masuk waktu sholat itu. Karena kalau sudah masuk waktu sholat, sampean punya kewajiban untuk melaksanakan sholat, tapi sampean tidak punya air. Maka di situ waktu terpaksanya sampean untuk tayamum di situ. Paham ya? Dan juga wa kaunuhu likulli fardin ya'ti, dan juga untuk tayamum itu hanya berlaku untuk satu fardu. Artinya apa? Kalau sampai melaksanakan sholat zuhur, sampai tayamum, selesai melaksanakan sholat zuhur, itu sudah satu tayamum, itu cukup satu fardu sholatan itu. Artinya asalnya sampai harus tayamum lagi kalau sampai ada nemu air. Mendingan utuh kan ya? Bahkan sampean sebiasa tedung berkelejen sebuni, tedung sopu jaga kol 2 begini. Tedung berketok jaga kol tengah telur para asar itu. Saya banget itu kalau waktu masih nonton itu. Sekarang enggak tobat. Berlaku lah saya kan. Kol 11 ya berlaku kan. Nah itu. Jadi tadi tayamum itu berlaku untuk satu fardu. Artinya pokoknya sampean masuk waktu zuhur, sholat zuhur, habis tayamum sholat zuhur. Terus jangan samakan kayak wudhu tadi. Pokoknya habis melaksanakan sholat zuhur, yang mana sholat zuhurnya itu tayamum. Polan tak betal, tak ketok, tak keminta apa, tak tedung. Akhirnya terus sampai asar. Pas ngelakuin bajak asar. Tanpa harus tayamum lagi, itu tetap tidak bisa. Jadi tayamum itu berlaku hanya untuk satu fardu. Catatan pentingnya apa dari syarat-syarat ini? Catatan pentingnya adalah sampean harus nyari debu yang suci, kemudian harus nyari debu yang tidak bercampur dengan sesuatu. Jadi contohnya tepung, padi, apapun itu. Dan juga roiko yang 5 jen ya, lapar ya. Nah itu juga, terus pembahasannya itu cukup dengan wajah sama tangan. Seperti tadi cukup sudah, gak usah kuping lah. Oh kok gede, masuk cuma wajah sama tangan. Soalnya ini sebuah rukhsah. Rukhsah itu keringanan, suatu keringanan dalam ilmu fikih ataupun ubudiyah. Jadi memang tayamum ini memang keringanan dan juga itu darurat. Catatan pentingnya adalah dalam syarat itu sampai harus nunggu masuk waktu sholat. Ataupun kalau sampai mau dibuat kesunahan tidak apa-apa, mau melaksanakan sholat sunnah tidak apa-apa. Itu tidak harus ngomongnya sampai qobliyah. Sholat sunnah qobliyah. Qobliyah kan hukumnya sunnah kan ya. Zuhur kan qobliyah kan ya. Zuhur qobliyah. Sampai tayamum. Maka tidak bisa kalau untuk qobliyahnya tidak bisa. Oh bisa kan sudah masuk waktu kan ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat zuhur, sholat sunnah qobliyah dulu dengan dia yang menggunakan sesuci tayamum itu bisa. Habis itu langsung melaksanakan sholat zuhurnya bisa. Asal tadi catatannya dalam tayamum itu harus dukhulil waktu tadi. Dan gugurnya tayamum itu tadi kalau sudah melaksanakan satu fardu sudah tidak bisa, sudah hilang sudah. Jika catatan pentingnya sudah, jadi tak sobat ruwet ya. Cukup gini tak sudah. Catatan penting yang ada dalam syarat itu sudah. Paham ya? Lanjut. Mereka kemarin pasti final diturok karena ini bertayamum sangat sulit sekali kalau bagi saya, menurut saya, karena kita tak ngelakuin gigi ya. Praktek yang tak kena atau panik waktu ini. Wakam batul guru dinak luturab kosdu wa masul wajib isti'ab masul yadani ma'akhir pakai tertibu mim bini mashatan. Kemudian pasal menjelaskan juga ini prakteknya sudah.
Khamsatul fardunya itu fardu dalam tayamum tadi. Ini pertama sampean harus sebelum niat sampean tepuk kaki ke tangan ke debu. Ini tarutupnya seperti ini. Tepukkan dulu tangan sampean, tok ini, baru sampean niat. Nawaitu istibahati salati minal hadasil asghar. Jadi niatnya itu tidak pada di wudu, jelas sudah tidak sama. Kalau wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi. Kalau ini niatnya itu istibahati sholat. Saya berniat untuk dibolehkan melaksanakan sholat dari hadas kecil. Nawaitu istibahati sholati minal hadasil asghar. Jadi niat yang harus ditekankan itu tadi, yang diubah tadi istibahati sholat. Karena tayamum tadi adalah dalam situasi yang darurat tadi. Makanya harus tadi itu kembali tadi yang tadi daruratnya itu yang harus ditekankan. Karena darurat maka istibah. Saya pokoknya niat tayamum karena untuk dibolehkan melaksanakan sholat itu. Paham ya? Di niatnya hafalkan. Kalau sampai dalam situasi yang tertekan itu momennya harus mewajibkan tayamum, sampean tidak apa-apa. Kan tayamum tidak tentu kehabisan air, juga bisa sampean kalau umpamanya sakit sampean bisa. Terus juga fardu yang kedua itu qasdu, yang tadi harus disengaja. Jangan kayak orang yang di tengah lapangan kemudian karena ada debu yang sepoi-sepoi itu sampean niat tayamum, nggak bisa. Harus disentuh dulu, tak debu itu baru sampai usapkan. Kemudian masul wajhi, dibasuh diusap wajahnya. Masul yaden, diusap tangannya sampai siku-siku, sama kayak wudhu itu, batasannya sama. Kemudian yang kelima terakhir tartibuhu min ini juga tertib, artinya mulai dari ngambil ini dulu, debu dulu, kemudian sampai niat, baru sampai usap wajah, sampai ambil lagi, baru sampai basuh, usap tangan sampai. Jadi mas seperti itu toh. Gambarannya kayak gitu, cuma ya prakteknya ini yang sulit untuk diterapkan, yang sulit. Cuma senyaman praktek yang kita pom gila. Korban, saya pernah jadi korban juga di pondok itu. Aku sangat kaca, Pak Produs Pak. Ya, kayak gitu sudah. Jadi usul saya itu di pondok trumiknya. Jadi saya dulu di pondok itu ya kayak gitu sudah. Pernah praktek itu pasti gini. Ya. Jadi kalau sampai praktek sendiri tidak apa-apa. Yang mudah-mudahnya kalau praktek tidak apa-apa. Intinya sampai kalau mau tayamum harus adanya situasi yang memang darurat. Gampangnya kita usah tayamum nanti beda air, karena air lebih simpel. Sudah pernah tak jelaskan masalah wudu. Dan juga catatan pentingnya adalah dalam tayamum itu harus menunggu masuknya waktu sholat. Prakteknya seperti tadi sudah. Saya praktekkan lagi ya. Bagian-bagiannya itu ya, biar sampai paham. Saya praktekkan seperti ini. Saya dalam situasi darurat, ini debu. Terus saya tepuk debu itu. Ini saya nemu debu suci sudah. Satu kali aja ya. Habis itu diinikan. Baru niat. Nawaitu istibahati sholati minal hadasil asghar. Sampean bagi ini sudah, harus dibagi. Ini bagian yang mana sampean bagi. Kalau ini dari yang mulai jempolan dulu sama telunjuk sampean buat di atas ini. Baru sampean turunkan. Artinya cuma diikat. Sebentar saja. Tidak usah sampai kayak orang sabun aja. Gak usah, cuma tinggal gini saja dulu sudah. Satu kali terus tangan, tadi yang tangan itu yang sulit juga. Tangan gitu. Jadi
dibagi. Pertama pokoknya intinya basahan luar sini. Ini pakai yang 4 jari ini. 4 jari di sini. Sampai masukkan ini. Seret. Baru sampai putar ke dalam bagian sininya, yang sampean sentuh yang sini habis itu. Jadi bagian telapak tangan ini baru sampean sentuhkan ke yang dalam. Jempol ketemu di jempol aja gitu. Dan yang kanan juga sama, nanti langsung. Terus tepuk lagi sudah. Langsung sudah. Nah, ya. Itu kok masalah tayamum. Ini tak buat gampang sudah, tidak usah sulit-sulit dah. Karena ya mungkin sampai jarang praktek juga. Tapi mungkin di situasi tertentu kalau ini diperlukan, sampean coba. Semampu sampean sudah, sepaham sampean malam ini seperti apa caranya tayamum, ya seperti itu sudah. Tapi masih banyak air, nggak mungkin tayamum. Iya, nggak mungkin. Oke, menolak kiamat itu kan 40 tahun apa sudah ada. Tidak ada air. Menolak kiamat. Sekarang nanti kiamat di santai. Minyak ulama ini ada minyak ini. Yang ada. Karena gue ego itu tuh biasa aja. Memang hari akhir itu ada, dajjal juga itu ada. Tapi yang perlu dibenahi sampai sendiri. Tidak usah terlalu takut. Yang harus takut malah kematian. Katanya Imam Ghazali, hal yang paling dekat itu adalah kematian. Makanya orang-orang itu biasanya takut malah mati takut. Masuk ke mati sedih. Makanya enaknya kalau orang ngaji, biasanya anak santri itu tidak terlalu takut sama kematian. Karena kalau terjadi ke guru bedanya ini. Sekolah ngaji ke guru, sanad ilmu ke guru. Masa kok kita kok mati sekolah di bekal, lumayan lah guru di sambil. Matanya ke malaikat, marroh katanya kita guru. Saya dulu juga pernah kayak gitu. Waktu saya ngajar di Omboy, ngajar Madin, saya bilang ke anak santri. Pas waktu itu babnya kitabnya itu kitab Arba'in Nawawi, kitab hadis, menjelaskan tentang kematian. Salah satunya ada satu bunyi itu bunyi hadis yang menjelaskan tentang kematian. Kalau tidak salah, gini hadisnya bunyinya itu. Seorang anak dalam rahim itu, dalam rahim pada umur sekian ketika sudah berbentuk janin, itu dituliskan oleh malaikat 4 hal. Ajal, terus apaan gitu, dan terakhir ini kelopain saya. Intinya yang pertama saya bahas itu ajalnya, kemudian waktu atau nasib gitu, baik atau buruknya seperti itu. Pokoknya ada 4, tapi saya lupa. Terus saya memperdalam yang jelaskan anak-anak itu ajal. Di sampean ini tidak usah takut sudah. Karena ajal sampean memang sudah Rasulullah ceritakan dalam hadis, sebutkan dalam hadis bahwa manusia itu memang dicatat dari 4 hal ini. Salah satunya adalah ajal. Artinya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dari kalian itu pasti akan mati. Karena sampean sejatinya itu adalah mayit yang berjalan. Dalam ilmu mantik kalau tidak salah itu, dalam ilmu mantik itu sejatinya manusia itu adalah manusia atau mayat yang berjalan, direkong lah. Jadi memang manusia sudah dituliskan empat hal oleh malaikat. Salah satunya ajal. Terus saya jelaskan gini ke anak santri, sampai ada rasa takut sama itu. Justru saya itu pernah gini cerita santri, bahwa di pesantren itu karena memang saya itu adalah seorang thalib, seorang penuntut ilmu, maka saya tidak pernah khawatir akan ajal yang menjemput saya. Umpamanya saya mati di pondok, itu bilang saya ke anak santri. Umpamanya saya mati di pesantren, di pondok, maka ya itu merupakan kebanggaan bagi saya. Karena memang dijelaskan dalam kitab bahwasanya seorang thalib penuntut ilmu itu nanti umpamanya dia meninggal,
maka matinya adalah mati syahid. Itu merupakan kebanggaan di situ karena memang seorang tolib itu ada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, yakni menuntut ilmu tadi. Ya walaupun kalau kayak sampean bisa menerapkan seperti itu, jadi bagaimanapun sampean harus mengakui bahwa saya ini tetap belajar ilmu Allah, tetap belajar. Saya belajar ilmu fikih, saya tetap ingin belajar. Jadi coba itu terapkan, maka akan merasa tenang juga nanti. Jadi memang, saya juga punya bekal. Insya Allah diterima tanya si malaikat foto mantilan dengan Allah namanya. Itu nyaman kan gitu kan ya. Saya nggak itu, terkala ini nyeleneh sebunyi torot lah. Soalnya memang saya sudah punya guru kok, saya sudah menuntut ilmu kok. Kenapa saya harus takut sama kematian? Walaupun juga ibadah saya tak paten mapan, paling jadi dilantas sebunyilah mulai tak yang malaikat kan gitu. Jadi hitungannya kalau kayak saya nih hamba ya, tapi hamba yang nggak apa, macam bahasa dari mereka ini. Malu kucing lah seperti itu kan ya. Walaupun hamba ya, tapi hamba yang sedikit amati gitu. Setengah pasrah. Saya tapi yang kok ditelantar kan gitu. Jadi tidak jauh beda sama nanti Abu Nawas itu. Dalam syairnya ilah si ahla wala aqwa ala jahimi. Paham kita kata wafir dinuti fa'inaka ghafir dzambi adimi. Ilahi Tuhanku, lastu tak pantas engkau. Ilahi lastu lil firdaus si ahla. Tuhanku, aku tidak pantas menetap dalam surgamu. Wala aqwa ala nari jahimi. Engkau tak lagi berada di neraka bukan. Artinya kan bahasanya kan engkau tak pantas ke surga, engkau tak kuat ke neraka. Setengah lagi kan itu. Artinya apa? Kita kembalikan dalam segi bahasa Allah itu maha mengampun, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha belas kasih dan yang lain. Jadi sisi kuatnya di situ nanti tarikannya. Ya gitu sudah. Jadi mau saya ini kocak mate ya takut gitu mate, kocak tak takut ya. Ya iyalah kan kayak gitu kan dengan setengah itu. Tapi saya nogi dah. Kamu sampai taruh buntnya di Ngambek nyaman itu. ngambek saya itulah. Kalau nanti dilantar kok namanya ilmu lagi ini saya bilang. Tak uga tak toron. Terlana pak, hasilnya. Terus lanjut juga tadi pasal mutilati tayamum. Wa mutilatuhu ala asya'a salasati ma'abtalal wudu'a. Sanin laha wujudul irtidadi wa thalithu tawahumul mafhudi. Nah, sudah dua contoh. Ini menjelaskan tentang perkara yang membatalkan tayamum. Ada 3, yakni ma'abtalal wudu, sesuatu yang bisa membatalkan wudu. Jadi sama tayamum pun seperti itu. Sampai punya namanya tayamum, kemudian pada kentut ataupun kencing, batal tayamumnya. Tanin laha wujudul irtidad, yang kedua itu murtad. Murtad itu juga membatalkan wudu. Jadi langsung sama. Karena tadi bahwasanya tayamum itu adalah sesuatu yang darurat, maka langsung diklaim untuk orang yang murtad itu langsung batal. Wasalisun tawahumul mafqud, dan yang ketiga adalah meyakini bahwa sepertinya di daerah ini ada air. Tawahum, kabar-kabar angin menyenoreh, gosip deh, gosip dan di sana udah air. Itu juga membatalkan tayamum nanti. Tawahumul mafqud, kayak bekal gue udah air kayak, iya kan gitu. Itu sudah tidak bisa langsung batal. Mang. Jadi kayak memang tawahum gak jelas airnya ada atau enggak, tapi kemungkinan terbesarnya air itu ada. Jadi banyak orang yang berkabur angin itu berkabur, air berwudu itu batal. Jadi 3 tadi, ma'abtalal wudu, seperti hanya yang tadi wudu itu kalau sesuatu yang membatalkan wudu maka tayamum pun batal juga.
juga murtad tadi, dan juga tawaful maqbul. Jadi sebenarnya ibadah tayamum ini tinjauan jauhnya itu ada dalam takarannya. Yang sulit itu dalam takarannya. Sampai kalau mau melaksanakan tayamum, takarannya itu harus ditinjau dulu. Umpamanya sampean sakit sampean itu kayak apa? Umpamanya sampean tidak ada airnya itu di mana saja yang sampean cari. Paham ya? Jadi harus memang mencari dulu kalau tayamum. Intinya kembangnya itu. Prakteknya seperti tadi. Tak niat nawaitu istiqati salat dengan hadasin asgari fardalillahi ta'ala. Paham ya? Gampang. Udah dicerna. Angel lah. Mesti beda air lah tak usah. Dan juga tayamum ini juga bisa digunakan untuk mandi besar bisa juga untuk mandi besar. Tapi syarat pertama yang harus masuk waktu itu harus juga. Kalau sampai sebelum zuhur jam 9 sampai junub kata bisa melaksanakan sholat ada air. Maka sampai untuk melaksanakan sholat itu masuk waktu zuhur dulu, baru sampai tayamum, baru. Tapi itu nanti harus ya diulang lagi, nanti foto lagi. Dalam sholatnya foto lagi. Kalau memang nemu air, kalau tidak nemu air ya biarkan sudah gitu. Sama kayak dihormati waktu. Dan juga saya ngasih satu keringanan dalam satu mazhab itu, mazhab Maliki dijelaskan seperti ini. Karena semakin itu banyak orang yang ini. Orang yang tayamum itu tidak tentu harus air, tidak ada air. Ada juga orang yang banyak dilaksanakan itu di zaman sekarang itu orang yang sakit. Contohnya orang sakit zaman sekarang, dia diinfus mananya terserah sudah, intinya diinfus, ataupun dia punya luka yang parah di sini, oleh tabrakan. Dalam mazhab Maliki dijelaskan seperti ini. Kalau Syafi'iyah pembahasannya itu kan sampai sini kan, sampai siku. Kalau Maliki itu cukup seperti ini. Kalau Maliki itu gini, ambil debu, kemudian diusapkan ke tangan itu Maliki, tinggal oleh pitolana itu. Jadi cuma kayak ini. Paham ya? Cuma kayak gitu toh. Kalau Maliki kayak, pokoknya sampean sakit pas infusnya gini kan, atau lukanya di sini, maka sampean bisa tiba di Maliki kepada Imam Malik. Kan NU kan jelas ada 4 imam mazhab yang diikuti, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i. Itu boleh sampean ikut satu di antara 4 imam itu boleh. Kalau situasinya memang tidak bisa. Kalau secara Syafi'i tidak bisa untuk ditarik ke sini, sampean pakai yang Maliki. Jadi cuma cukup. Baik. Intinya cuma dengan orang-orangan itu apa? Muka tetap, cuma pembahasan ketika di tangan itu. Orang sakit dulu itu non, kalau sekarang nggak sholat, sakit. Iya punya. Saya dulu pernah juga kayak gitu. Dulu, tapi sekarang kendek naik. Tak ada. Banyak saja hak. Termasuk aman ya. Insyaallah. Ada menarik sakit zaman sekarang ini tuh. Zaman now. Muncak waluang, muncak zaman dulu. Angel. Atau gigi zaman dulu kan. Ada maksud tak rame ya biasanya. Beneran nelpon itu non. Beneran mejan. Nah itu tadi tayamum kan, kalau secara Maliki seperti tadi, kalau sampai ada infusnya atau sampai ada ya tadi. Paham sudah ya tayamumnya? Syaratnya intinya debunya harus suci, terus debunya jangan sampai bercampur dengan sesuatu,
terus juga diingatkan dulu hadisnya, dan juga yang terpenting tayamum terlaksana setelah masuknya waktu sholat. Dan juga tayamum itu hanya berlaku untuk satu waktu. Niatnya tahu ya, sudah ya. Saya ulang ya. Niatnya itu nawaitu tayamum, nawaitu istibadi salat minal hadasi asli. Ya gitu toh. Intinya pokoknya lagu demonya istibah salat. Cukup. Nawaitu istibadi salat minal hadasi asli. Fa'tadillah. Cukup ya. Anda memakai atau apa kalau sampai perlu untuk melaksanakan terpaksa darurat sudah tidak bisa nyentuh air sampai tayamum. Sudah, sampai coba yang mau tanya dah siapa? Mungkin ada yang bingung. Bab tayamum. Orang lagi gini pas sebelum air tayamum bisa kau ini kan. Dari macam di sini kan. Praktek lah. Bertanjolok itu. Rumah gimana? Meg bagi. Satu sampai orang yang sudah suami istri. Ya. Yang waktu itu habis air nggak ada. Mau tayamum, mau mensucikan badan, pakai tayamum bisa apa enggak? Bilang ini. Itu berarti lari nyentong berarti. Tidak apa-apa. Tidak nyulpi. Meringipi. Iya, tidak apa-apa. Jadi tayamum itu bisa untuk hadas kecil, hadas besar bisa. Ya tadi kalau memang tadi untuk melaksanakan sholat tidak ada air, terus sampai dalam keadaan junub, maka untuk melaksanakan sholatnya bisa juga dengan tayamum tadi. Prakteknya kalau hadis besar. Kalau hadas besar tetap Pak, wajah sama tangan saja. Bawa. Gak usah dah. Biasa. Mana banyak di sini, itu kalau Pak ngegulur pasir. Prakteknya sama kayak tadi, wajah sama tangan. Kalau itunya di bawah itu dibersihkan pakai kain umpama atau apa itu. Monggo ada yang bisa. Kolor. Saudara Muhammad. Baik, menambah sebaiknya surah marubah itu. Ya bab-bab anu jangan. Jadi nyerangnya aku tuh tanya aku. Ada apa-apa jalan-jalannya yang sering terjadi. Sering terjadi. Sering terjadi, Pak. Betul, sering terjadi. Jadi tadi sama praktek. Ya udah Pak. Ini nyindir bini bolan anu, rusuh ini. Dengar-dengar kepayun nih. Allah saudara Muhammad. Jelas ya? Jadi sama prakteknya Pak. Walaupun junub, bahasanya tetap wajah sama. Nah, cuma tadi niatnya diubah. Kalau tadi junub berarti nawa itu istibadi sholat minal hadasil akbar. Kalau sampai tidak ada dalam kondisi junub maka minal hadasil asghari. Akbar itu aja. Boleh mas. Antara kecil dan besar. Ya antara kecil dan besarnya itu minal hadasil kecil, minal hadasil. Udah tak tahu mungkin bahasa Arab, mungkin bahasa Indo tak apa. Itu niat. Itu niat. Niat ngorak nah.
Mau kan. Tidak, ada lagi yang lain. Boleh Pak Sul? Boleh Pak? Wian kan. Ada apa main? Ada lagi? Yang Ada lain? air tapi celep telepon tak bejeng kan itu. Mari nyentuh, aing bejo. Iya. Tapi tak bejeng tak nyambung. Dan kalau nari emang dia salah itu. Peniwian saya itu. Angel. Bingung mulai telap deh. Jadi nonton nih. Enggak mau. Jadi nggak ada darurat dalam tayamum itu. Sebenarnya ada kaidahnya seperti ini. Kalau ilatnya itu kalau dalam situasi itu timbul satu ilat, maka dibolehkan tayamum. Kalau ilatnya itu hilang, maka tayamum juga tidak boleh. Artinya ilatnya tadi ada 3, sakit, tidak ada air sama hajat. Mencet sampean mulai celep sar Pak, umpama sampean mandi Mikir kan. keblak sakit menimbulkan dek sakit. Dede itu tambah Pak ya. Ker. Sampean juga boleh ya. Tapi jangan ada keraguan nama. Kalau beda air celep, malah tayamum kan tak nyaman tak air aja. Kalau celep jaga aja. Jadinya tadi kalau memang ada hajat terus ingin kembali sampean kalau kena air itu kata nero celep sampean tadi. Ataupun sampean bisa mati ataupun otak sampean bisa gugul. Ataupun Pak yang lainnya itu maka sampean boleh tayamum. Kalau sudah memang lagi kecil darurat lah. Sebenarnya malas itu. Siapa sih yang tanya dulu Pak? Itu. Mari Pak. Sebenarnya kan bisa ngecil enggak no. Iya tak WA senengnya pengen. Biasa itu sudah. Jadi boleh yang namanya kalau memang dingin boleh. Nah, badan. Ini mungkin diajar itu dan Pak Sul tadi. Ya, menon kan tak tahu, tak bisa ngajar. Ngajar Pak. Jangan kau berhubungan. Ini boleh berani ya. Merah gini loh. Ada senjata lain ya. Bajuan emas. Lopor manggilan mungkin tadi nih. Ikut dong lo. Oh, menon. Harga gini dulu ya. Ambur, lo tahu lagi dari apa? Dari apa? Nah, ya, boleh. 18 tahun. Baru masuk kategori dewasa saya Pak. 18 plus Pak. Sudah ya? Ada yang mau tanya lagi? Tanya Pak. Ya. Mau orang sholat tentang imam ngesai kebanyakan yang bacaan siratal ladzina dan siratal ladzina. Nah akan antara adal sama azal. Kalau umpamana seimam jadi siratal ladzina. Karena kalau benar bisa batal mentang. Anu seimaman ikut batal karena salah huruf. Yang salah imam atau makmum? Imam. Imam yang salah. Jadi baca siratal ladzina. Ya, ada yang mengatakan siratal ladzina. Nah, Oke, kan dan mengatakan biasa. adal sama azal. Imam lambe no. Iya, kan Pak? Apakah artinya sama antara ladina dan ladina apakah sama itu artinya? Kalau Siratal kuno berdal dal ya. Iya, Beda sudah artinya. iya, Kalau alladzina pakai dal iya, itu orang banyak. orang Pak. Kalau Adal, Al-Ladhi. siratal ladina kan bukan adal gitu. Yang pertama azalnya gigi ini. Oh, sudah tahu lah. tapi kalau dalam masalah sholat Pak, masalah bacaan Iya,
Kalau memang sudah sulit untuk merubah lafaz, tidaknya sulit, itu sudah dibolehkan sudah. Kalau memang sudah. Tapi kalau memang ada kemampuan untuk mengubah, maksudnya bacaannya itu diubah bagaimana sekiranya lebih fasih, maka pasti baca dal biasa boleh. Dan pada di minhum itu. Nah, orang Madura kan, kan gini. Sama aslinya itu non. Yang itu Sebenarnya kan banyak dari imam itu kan kurang fasih kan Pak ya. Jadi kalau memang sudah ilatnya seperti itu ya tidak apa-apa, tetap sholatnya. Mampunya lah intinya. Jadi dikondisikan. Tapi kalau sengaja untuk mengubah Pak, umpamanya Pak Sul, Pak ini bepelat kan itu. Begini tuh. biasanya kalau kita tua R-nya berbun. Nomor kasus. Jadi intinya kalau orang yang baca surat, kemudian dia tahu tulisan suratnya itu sebenarnya pakai zal, kemudian diubah pakai dal, maka intinya dalam masalah sholat itu ataupun dalam suatu hukum itu Pak, kalau memang orang ini tidak tahu ilmu, maka tetap aja sah sholatnya, karena memang dia itu orangnya tidak mengetahui ilmu. Tapi kalau umpamanya seorang kiai gitu ya, ataupun orang terpelajar, dia sudah ditempa dengan ilmu, terus bacanya juga masih salah, karena dia kan punya kapasitas ilmu, terus tetap salah, Mundur. Apakah kutui kabela ada imam langkere kan kadang banyak. Apakah kutui kabela dapat tinerot? di ngereng ajunan pun. Yang mentak berdoa, boleh mungkin lagi santap. Terus ada pun kesel. Kok tak menengah, memang Pak Yo. Torot mana? Jadi kalau sampai Nang dia makmum dia. Sampai masjidnya Mas. aduh, Imam kamu Boleh kan perjalanan. Ketemuan kan. Berlaker kan. kalau sampai mengingatkan ya tidak apa-apa, malah lebih baik umpamanya kalau diingatkan. Karena sampai kan tahu kapasitasnya, kalau alladzina itu pakai zal, kemudian dibaca dal, kan? Sampai ngasih tahu ya Pak. Artinya beda. Beda sudah. Atau mau alladzi yang berdal udah sesuatu berarti alladzina. Alladzina. Terus aki dibiarkan. Aduh. Gimana beritahu tak Pak? Biarkan beritahu ngosok ambu. Kamu camu. Sama namu jadi kosong lagi. Jadi saya harus saya boleh berat. Aduh Pak Zahir. Bapaknya benar membalik ke mudung nih ya. Harus aku benar. Daya. Ya. Kan besok ini pembahasan tentang masalah najis dan najis lebih nyaman Pak ya. Ya. Nyaman pas najasah pas fil head. Di besok ini kayaknya najis tak rangkap jadi satu bulan lagi bahas tentang head. Harus ada perempuan. Ya ada tentu. Nah ini kau tuh praktek. Sulit terus praktek Pak. wah mau maju deh Pak. Kau suruh bisa. Udah ya. Nah, jadi besok
Besok ini pembahasan 2 minggu. Ini pembahasan tentang najis. Sampai Anda cari masalah dari sekarang sampai biar belajar tentang najis itu apa kecanggihan sampai ngarya najis apa aja ngarya najis apa aja. Besok minggu depan sampai tanyakan. Ya. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita tutup ngaji bersama ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah, yang mana semoga kita semua mendapatkan barokah, dan juga diakui santrinya diajarkan sepuluh. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.